kesempatan saya perdana, Tuhan kasih saya kesempatan untuk berbicara di hadapan saudara, untuk berjumpa dengan saudara. Setelah saya menghadapi operasi atau transplantasi hati, di mana hati saya sebagian diberikan kepada anak perempuan kami nomor 2, saudara, dan itu perkara yang sangat berat buat saya, dan puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Kristus semua terlalui dengan baik. Saya mohon maaf tidak bisa lama-lama memberitakan firman Tuhan dan bersaksi nanti, oleh karena saya masih terbatas ya, masih terbatas. Saya harus jaga kesehatan saya tidak bisa duduk lama-lama, dan juga sebenarnya berbicara, inilah bicara saya paling lantang, paling keras maksudnya ya, karena saya juga masih harus belajar bernapas dengan lebih baik, saudara-saudara ya. Mohon maaf, hari ini saya sendiri ya, sebab tadi kami ke rumah sakit dan puji Tuhan, ada perkembangan yang sangat baik untuk anak kami Karen yang menerima hati yang baru dari Tuhan melalui saya. Dan dia sudah lepas ventilator atau pembantu pernapasan, saudara. Dan saat ini maminya sudah bisa menemani saudara-saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Beracara layar Roh Kudus, dari awal pertengahan sampai akhirnya, kami serahkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya memberikan tema firman Tuhan bagi kita hari ini, yaitu berpegang teguh. Berpegang teguh. Dan ini sesuai dengan apa yang saya alami, yang kami alami dalam perjuangan kami, saudara-saudara, di berbagai hal. Terkhusus pada waktu kami berjuang seperti sekarang ini, yaitu berjuang untuk anak kami supaya bisa sembuh, saudara-saudara. Setelah saya mendapatkan surgery atau operasi besar ya, saudara, saya tidak mungkin menunjukkannya kepada saudara. Dan bagi saya melihat operasi saya sendiri saja, saya itu ngeri, badan saya ngilu semua, dan saya mual dan muntah. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku, anak kami itu kritis sekali, ya. Karen Uli itu kritis, oleh karena ada infeksi, saudaraku, di darahnya dan di paru. Kenapa bisa infeksi, saudaraku? Karena selama ini hatinya sudah rusak, sudah bolong-bolong dan banyak bakteri, saudara-saudara. Ketika hati yang lama itu dibuang, maka bakteri yang ada di hati itu segera dia berpindah sebagian ke darah. Dan karena tidak ada tempatnya, saudaraku, maka dia menyerang paru. Maka itu sebabnya anak kami selama 2 minggu ini, saudaraku, pakai ventilator. Dan itu membuat saya sangat terpukul sekali. Sehingga pemulihan saya agak lama, saudaraku, karena saya kepikiran terus tentang anak saya. Tetapi apa yang terjadi hari ini, mujizat Tuhan terjadi, saudara-saudara. Di mana ketika kami berdoa, ada banyak orang berdoa bagi kami dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia, saudaraku, menghubungi kami. Bahkan ketika kami di sini, saudara, ada orang-orang yang berdoa langsung. Ketika itu, saudaraku, nanti saya akan ceritakan lebih jauh di buku saya. Ketika sebelum transplant, saudaraku, kami seperti diculik. Hari Jumat, saudaraku, kami disuruh ke rumah sakit. Seperti periksa seperti biasa. Tapi ternyata langsung dari juru bicara rumah sakit berkata, besok operasi. Jadi tidak bisa pulang. Kita shock, tidak ada persiapan. Tidak ada doa, artinya doa khusus. Biasanya saya minta doa dulu dari keluarga.
dari orang tua saya, dari adik-adik saya, dari kakak-kakak saya, dari orang tua rohani saya. Tetapi kali ini tidak bisa, karena on the spot gitu ya. Tetapi apa yang terjadi waktu itu, istri saya agak khawatir dan ada keluhan yang terdengar di kuping saya dari bibir mulutnya dan berkata, kok gitu sih kita nggak sempat berdoa gitu. Tapi apa yang terjadi suatu sebelum saya masuk ruang anestesi dan anak saya masuk ruang anestesi, saudara. Saya minta kepada dokter, saya minta izin untuk kami makan dulu. Makan di restoran yang internasional supaya rasanya bisa cocok di lidah. Dokter mengizinkan, tetapi harus di rumah sakit ini. Oke. Lalu kami makan, saudara-saudara. Ternyata ada orang yang memperhatikan kami dari jauh. Mereka masuk ke restoran, mereka juga pesan makan. Mereka duduk di samping kami, ada berempat. Kami makan juga berempat, saudara-saudara. Apa yang terjadi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, disinilah mujizat Tuhan. Ketika itu, saudara, saya udah dak-dikduk akan masuk ruangan, dan ternyata ibu bapak yang makan di samping kami itu menyapa kami, tentu dalam bahasa Inggris, dan berkata, ya dari mana gitu ya. Kenapa anaknya ini sakit? Saya bilang mau donor hati, mau operasi hati. Apa yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih? Saya berkata kepada ibu itu, please pray for us. Saya nggak tahu sebenarnya orang itu Kristen apa tidak. Tetapi dari raut wajahnya, kok saya damai sekali melihat ibu bapak itu ya. Ternyata saudaraku, mereka adalah seorang Kristen yang taat. Dan mereka ternyata melayani. Mereka seorang keluarga hamba Tuhan. Dan seketika itu mereka berkata, "Okay, I want to pray to all of you. Kami akan berdoa untuk kalian semua." Gitu. Lalu seketika itu, saudara-saudara, keluarga itu berdoa untuk kami, menumpangkan tangan untuk Karen. Seketika itu restoran itu, saudaraku, berubah menjadi gereja, berubah menjadi tempat penyembahan. Semua orang mendengar doa itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, wow, luar biasa. Dan dengan kemurahan, saudaraku, bukan hanya itu, mereka menunjukkan kasihnya kepada kami. Bukan hanya doa yang diberikan, tetapi juga ada pemberian yang mereka berikan kepada kami. Bukan soal besar kecil ya, saudaraku. Di negeri orang, Tuhan kirimkan orang lain untuk mendoakan kita, untuk memberi kita apa yang kita butuhkan. Halo saudara-saudara, siapapun kita, pegang teguh akan janji Tuhan, bahwa Dia Allah Immanuel, maka Dia akan pelihara kita. Apa yang kita butuhkan, itu yang Tuhan berikan. Kami butuh doa, saudaraku. Tuhan kirimkan hamba Tuhan dari Nagaland. Nagaland itu, saudaraku, perbatasan antara India Utara dengan Myanmar. Tuhan kirimkan hamba Tuhan dari Nagaland yang begitu jauh, saudaraku, untuk bertemu dengan kami. Dan setelah berpisah dengan kami, mereka pulang ke Nagaland esokan harinya. Dan sampai hari ini, saudaraku, mereka berhubungan baik dengan kami. Dengan demikian, saudaraku, kami menjadi terhubung. Ternyata mereka berkata, kami punya kenalan di sini, orang Indonesia. Lalu kami hubungin, saudaraku, kami bertelepon. Akhirnya banyak orang Indonesia di sini yang memberi perhatian, datang khusus berdoa untuk kami, saudara-saudara. Luar biasa, bukan? Saudara telah menunjukkan kasihnya kepada kami dengan ikut berdoa. Itulah mujizat-mujizat yang begitu dahsyat yang kami alami. Ternyata ada keluarga di sini di dalam Tuhan. Dahsyat sekali, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan.
apa yang menjadi pegangan kami? Kami berpegang teguh bahwa kemanapun kami melangkah, di sana ada mujizat Tuhan, karena Immanuel, karena Allah beserta dengan kami. Sedikit dari firman Tuhan, saudaraku, pesan kepada Yosua waktu itu, sebelum memasuki tanah Kanaan. Apa pesan Tuhan kepada Yosua, saudaraku? Inilah yang kami pegang teguh, saudara-saudara. Dikatakan di sana di ayat yang keempat dari Yosua pasal 1. Ayat yang keempat, Yosua pasal 1 sampai ayat yang ke-7 saya bacakan, saudara-saudara. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ini adalah janji akan tanah Kanaan. Amin. Ada janji tanah Kanaan yang Tuhan berikan kepada orang Israel dan ditunjukkan kepada Yosua. Demikian kepada kita, ada janji yang Tuhan berikan kepada kita. Tanah Kanaan. Apa itu tanah Kanaan kita? Tanah Kanaan kita itu bisa berupa kesembuhan. Tanah Kanaan kita bisa berupa, yaitu pemulihan hubungan keluarga. Antara ayah dan anak, antara istri dan suami, antara mertua dan menantu, antara adik-adik dengan kakak-kakak. Saudara, pemulihan akan semuanya itu juga bisa disebut janji Tuhan atau tanah Kanaan kita yang harus kita gapai. Dan janji Tuhan yang paling agung, yang paling mulia adalah di seberang sana ada kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Yesus berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Di dunia ini, saudaraku, kita bisa menderita. Tetapi ada satu tempat yang pasti, bahwa di sana tidak ada ratap tangis, tidak ada kertak gigi, yaitu pelukan Bapa Surgawi. Dan itu Tuhan janjikan bagi kita. Itu tanah Kanaan kita, saudara-saudara. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Allah tidak hanya berjanji kepada Yosua. Di ayat yang kelima dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam menggapai tanah Kanaan, dalam menggapai kebahagiaan, dalam menggapai rumah yang baru, Allah memberi jaminan kepada Yosua, sekaligus kepada seluruh umat Israel yang bersama-sama dengan dia, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan engkau. Jadi dalam proses menggapai tanah Kanaan itu, saudara, Allah memberi jaminan kepada mereka bahwa mereka pasti akan menang. Bahwa mereka pasti akan menang. Tentu ada syarat lain ya, saudara-saudara. Tetapi ada garansi dari Tuhan bahwa mereka pasti akan menang. Saudara-saudara, saya beberapa waktu yang lalu, semalam, 2 hari yang lalu, saya itu nangis guling-guling. Karena pas saya dengar anak saya parah, anak saya sulit bernapas, anak saya infeksi, anak saya fever, anak saya maksudnya demam, saudaraku. Itu membuat saya terpukul sampai saya guling-guling. Tapi segera roh Tuhan bicara sama saya. Engkau kuat, Immanuel, Tuhan selalu ada. Tuhan menggaransi kemenangan. Tuhan menggaransi kemenangan. Jangan kalah oleh karena ketakutan. Jangan kalah oleh karena kekhawatiran. Langsung saya tersadar, saudaraku. Saya bahkan sempat berkata, Tuhan, biarkan saya tinggal di India. Tetapi izinkan anak istri saya hidup dan kembali ke Indonesia. Sampai saya berkata sebodoh itu di hadapan Tuhan, saudaraku. Karena khawatirnya saya. Tetapi seketika itu Roh Kudus tempelak saya dan berkata, engkau menang. Engkau menang. Tuhan itu baik.
Tuhan itu baik meskipun keadaanmu saat ini tidak baik. Wow, saya tersadar, saudara-saudara. Dan di situ, saudaraku, saya teringat bahwa Tuhan menggaransi kemenangan atas kita. Tuhan jaminkan kemenangan. Di ayat yang ke-6, saudara-saudara, dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri, nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara-saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, ini yang paling penting. Kita hanya akan bisa menggapai tanah Kanaan kita, hanya teguhkan imanmu. Karena faktanya, saudaraku, untuk sampai di tanah Kanaan itu, orang Israel tidak mudah. Yosua tidak mudah. Pertama, oleh karena Yosua memimpin orang yang keras kepala, tegar tengkuk. Itu yang pertama. Orang Israel itu orang yang keras kepala dan tegar tengkuk. Semuanya mau menang sendiri. Bagaimana frustasinya Musa, saudaraku, memimpin mereka. Ketika mereka protes, kami cuma makan, kami lapar. Lalu Tuhan berikan roti mana. Mereka bosan dengan roti mana, mereka protes sama Tuhan. Tuhan berikan, saudaraku, yang terkasih dalam Tuhan, yaitu burung puyuh. Bukan satu hari, saudaraku, burung puyuh itu. Tapi berhari-hari, berbulan, saudaraku. Burung puyuh itu diberikan. Tapi itu pun protes lagi. Mereka protes, banyak protes, banyak protes. Musa naik ke gunung, saudaraku. Mereka protes. Di mana Tuhan? Pemimpin kami saja meninggalkan kami. Lalu mereka membuat anak lembu emas. Dasar memang orang Israel keras kepala sekali. Dan itulah yang dipimpin oleh Yosua. Itu sulit sekali, ibu bapak. Itu sebabnya Allah berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Allah tahu tantangan Yosua sangat berat menghadapi, yaitu sebangsanya sendiri. Yaitu orang Israel yang tegar tengkuk dan keras kepala. Yang kedua, Allah paham, Allah tahu betul, dan Allah sudah menunjukkannya kepada Yosua bahwa musuh orang Israel yang saat itu menempati tanah Kanaan, yaitu orang Enak, itu adalah bangsa yang kuat dan besar. Tubuhnya saja besar-besar. Alkitab mencatat raksasa-raksasa. Saudara-saudara, tidak mudah. Musuh mereka besar. Tidak mudah, saudara-saudara. Maka karena itu, Allah memberikan peringatan kepada itu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu yang ketiga, geografis. Secara geografis, saudaraku, orang Israel akan masuk ke tanah Kanaan harus melewati yang namanya Sungai Yordan. Meskipun sungai ini kecil, saudaraku, tetapi melewatinya tidak mudah. Sungai ini terkenal sungai yang berdarah-darah. Tidak mudah melewati ini, saudaraku. Karena di sana sudah ada musuh yang sangat besar menanti. Halo saudara-saudara yang terkasih. Karena itu Allah berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan dalam satu perikop ini, saudaraku, 3 kali Allah berfirman. Dalam satu perbincangan, saudaraku, 3 kali Allah berfirman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Barang siapa yang berpegang teguh pada perkataan Tuhan, dia akan mengalami kemenangan. Contoh terakhir, saudaraku, Daniel. Ketika dia berpegang teguh pada yaitu perkataan Tuhan. Imannya berpegang teguh pada Tuhan. Ketika singa itu diperhadapkan dengannya, saudara, tidak satu pun yang berkutik mau memangsa dia. Demikian dengan sahabatnya, 3 cendekiawan Israel
yang lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika itu diperhadapkan dengan api neraka, tanda kutip. Api yang membara, yang sungguh luar biasa. Tapi ketika mereka berpegang teguh dan mereka berkata, seandainya pun Tuhan kami tidak menolong kami tidak akan menyembah dewamu itu, hai Raja. Saudara-saudara, mereka berpegang teguh pada prinsip mencintai Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Mereka lolos dari api yang membara itu. Bahkan Yesus Kristus Tuhan kita berpegang teguh pada perintah Bapa padanya. Kala itu, saudaraku, melihat betapa beratnya penderitaan. Saudara, Yesus tahu bahwa salib itu begitu berat. Itu sebabnya ketika dia berdoa di Bukit Getsemani, itu keringatnya seperti darah. Karena dia akan mempersembahkan seluruh tubuhnya. Maaf saudara-saudara, saya ini bukan pahlawan atas anak saya. Saya memberikan sebagian bagian dari tubuh saya saja. Sebagian dari hati saya, bukan seluruhnya. Saya itu udah takutnya luar biasa. Apalagi Yesus Kristus Tuhan kita. Seluruh hidupnya dan kepadanya ditanggungkan seluruh dosa umat manusia dari seluruh zaman. Dari seluruh zaman loh saudaraku, mulai dari zaman Adam sampai zaman nanti yang kita tidak tahu batasnya. Ditanggungkan kepada Yesus. Wah, itu berat sekali. Berat sekali saudaraku. Sakitnya itu berat sekali. Tetapi saudaraku, dia berpegang teguh kepada yaitu perintah Bapaknya untuk melaksanakan karya salib demi keselamatan umat, demi penebusan bagi manusia, umat yang dicintainya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang saya mau katakan di sini? Berpegang teguhlah pada Yesus apapun yang terjadi. Tapi Pak Pendeta, suamiku jahat, betul. Tapi Pak Pendeta, bagaimana aku mau berpegang teguh? Aku mau bayar uang sekolah anak-anak, itu sulit sekali. Jangan sampai engkau menggores harga dirimu, saudaraku, dengan mencuri, dengan menjual diri. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pegang teguh firman Tuhan, Tuhan pelihara kita. Berdoa. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan, saudaraku. Dari perkara kecil itu Tuhan akan melipat gandakan. Sedikit minyak dibuli-buli, ketika diserahkan kepada Tuhan, dituang, saudaraku, itu bisa memenuhi guci-guci yang kosong. Demikian pemeliharaan Tuhan, saudara-saudara. Saya telah mengalami itu. Saya tidak omong besar, saudara-saudara. Saya tidak omong besar. Tetapi siapalah saya? Saya bisa membawa anak saya berobat, saudara-saudara, dengan biaya yang sungguh sangat fantastis, luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi sampai hari ini Tuhan pelihara dengan dahsyat. Dari sedikit minyak buli-buli, Tuhan melipat gandakannya. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan melipat gandakannya. Selalu ada cara Tuhan, saudara-saudara. Yang penting kau tidak berpangku tangan. Yang penting kita berusaha, saudara. Yang penting kita tidak mengeluh, tidak meratap. Saudara, berpegang teguh pada Yesus. Kalaupun engkau diperlakukan tidak adil di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di komunitasmu, saudaraku, tetaplah berpegang teguh pada Yesus. Kalaupun saudaraku engkau sulit cari jodoh, lalu kau mau menikah dengan si Imron, mau menikah dengan si Siti Jubaidah, tidak apa-apa dengan Imron, yang penting percaya Tuhan Yesus. Tidak apa-apa dengan Siti Jubaidah yang percaya Tuhan Yesus. Tetapi jangan jual imanmu. Jangan jual kepercayaanmu
oleh karena deadline jodohmu yang menurutmu sudah sangat miris. Saudara-saudara, jangan jual Yesus karena cinta. Karena ketika cinta kau dapatkan, tapi engkau kehilangan kasih. Cinta beda dengan kasih. Cinta bisa kau dapatkan, tapi engkau kehilangan kasih. Maka engkau sesungguhnya bukan lagi manusia yang hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengerti betul bahwa tantangan kita hari-hari ini adalah masalah ekonomi. Kau sedang bangkit, bukan? Teruslah berpegang teguh bahwa Tuhan akan pulihkan, bahwa Tuhan pasti tolong. Amin. Dan saya berharap, saudaraku, kita berkemenangan atas segala sesuatu yang kita hadapi hari-hari ini. Dengannya, saudaraku, kau akan beria-ria dan memuliakan Tuhan, meninggi-ninggikan Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Dengan demikian, engkau juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara-saudara.